Oke, kita lanjut lagi ke pencatatan jurnal penyesuaian. Di sini ilustrasi atau simulasi dari akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian. Yang pertama itu adalah akun beban dibayar di muka. Nah, ini tadi ya yang didasarkan karena kita menggunakan sistem accrual basis, maka muncullah yang namanya jurnal penyesuaian. Maka terdapatlah 6 akun ini ya. Nah, kita penjelasan akun pertama, yaitu beban dibayar di muka atau biaya dibayar di muka adalah biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu, dan barang atau jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga. Nah, yang mana contoh dari akun beban dibayar di muka ini adalah sewa dibayar di muka, asuransi dibayar muka, iklan dibayar muka, bunga dibayar di muka, dan sebagainya. Nah, di sini ada pencatatannya terbagi menjadi dua, ada dicatat sebagai harta, ada dicatat sebagai beban. Jadi contohnya beban dibayar di muka ini, contohnya misalkan kita nyewa kos-kosan lah. Kos-kosan itu hitungannya per bulan misalkan 500.000. Nah, pada bulan jatuh temponya itu setiap tanggal 5 setiap bulannya. Jadi pada tanggal 5 Januari kita membayar 500.000, yang sebulannya 500.000 kita bayar langsung 2 juta untuk 3 bulan ke depan. Maka beban yang pengeluarannya itu kalau menggunakan jurnal penyesuaian maka nanti masuklah di situ beban dibayar di muka. Yang mana beban dibayar di muka yaitu dari bulan Februari, Maret sampai April. Karena yang dibayar sewa yang kita bayar itu hanya pada bulan Januari ya, yang bakal beban itu sudah terjadi atau sudah terlaksana. Sedangkan 3 bulan kedepannya belum dilaksanakan atau belum kita laksanakan atau belum kita nikmati sewanya, tapi kita sudah bayar. Nah, maka ini dimasukkan sebagai beban dibayar di muka. Lebih jelasnya silakan kalian lihat di ilustrasi pencatatan. Di sini ada transaksi pada tanggal 1 Agustus 2020, perusahaan membayar sewa kantor untuk masa 2 tahun sebesar 12 juta. Nah, jadi di sini perusahaan ini menyewa kantor yang mana pembayarannya setiap bulan. Dan di sini dia pembayaran tanggal 1 Agustus ini ketika dia menyerahkan duit 1 Agustus ini sudah bayar untuk 2 tahun ke depan. Nah, jadi uang 2 tahun ke depannya sudah dihitung atau sudah dibayar. Nah, jadi dari tanggal 1 Agustus 2020 sampai 2 tahun ke depan berarti 20 bulan, 24 bulan. Maka pembayarannya ini sampai tanggal ya hitung ya 24 bulan dari tanggal 1 Agustus hitung berapa tuh sampai 24 bulan, yaitu sampai dengan 1 Juli 2022 ya. Jadi dia bayar pada tanggal 1 Agustus ini, pada 1 Agustus 2020 dia bayar sampai menutupi biaya sewa kantor sampai pada bulan 1 Juli 2022. Silahkan kalian hitung. Ya, dari 1 Agustus sampai berapa? Sampai 20 intinya sampai 24 bulan atau 2 tahun. Nah, kalau hitungan saya sampai tanggal 1 Juli 2022. Maka pencatatan beban dibayar di muka itu ada dua sistem tadi ya, ada yang dicatat sebagai harta dan ada yang dicatat sebagai beban. Nah, kita masuk dulu ke pencatatan diakui sebagai harta. Nah, jadi transaksi pada tanggal 1 Agustus itu sudah dicatat ya, juga ada pencatatannya karena transaksinya yang terjadi. Ingat beban sewa jurnal penyesuaian itu transaksi terjadi dia langsung dilakukan pencatatan walaupun duitnya pendapatan belum diterima atau beban belum dirasakan. Nah, maka pada tanggal 1 Agustus tetap dilakukan pencatatan, yaitu dengan akun pada tanggal 1 Agustus di sini, sewa diterima di muka, di debit sebesar 12 juta, dan kas di kredit sebesar 12 juta. Nah, dia belum diakui sebagai beban, jadi seharusnya kan ini beban sewa nih, kalau jurnal umum biasa, ini kan beban sewa nih, karena dia membayar sewa kantor. Tapi kalau menggunakan pencatatan sebagai harta pada jurnal penyesuaian itu dia belum berani atau belum ada mengakui 12 juta ini sebagai beban sewa.
Maka di sini akunnya adalah sewa diterima di muka. Ya. Dan di kas berkurang otomatis ya, karena dia sudah membayar tadi sebesar 12 juta rupiah. Nah, ini pencatatan pada tanggal 1 Agustus. Nah, gimana tanggal 31 Desember? Ingat, dalam ayat jurnal penyesuaian mencocokkan atau mengkoreksi atau menyesuaikan transaksi pada akhir periode. Maka di sini akhir periodenya itu terjadi ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2020. Sedangkan transaksi ini terjadi pada tanggal 1 Agustus 2020. Maka dilakukan pencatatan AJP-nya pada tanggal 31 Desember. Caranya itu menentukan berapa jumlah ini yang sudah terpakai ini, yaitu dengan cara adalah sewa kantor yang telah menjadi beban sampai dengan akhir periode akuntansi ya. Jadi yang sudah menjadi beban. Ingat, pembayaran tadi transaksi dilakukan pada tanggal 1 Agustus. Periode pencatatan ini pada akhir periode yaitu pada tanggal 31 Desember. Jadi hitunglah dari Agustus sampai 31 Desember. Itulah beban yang sudah dipakai ya. Jadi sewa yang sudah digunakan. Duit 12 juta tadi. Nah, berapa banyak lagi, berapa bulan yang sudah dipakai. Nah, cara menghitungnya dihitung dari transaksi terjadi sampai dengan periode atau akhir periode, yaitu kalau di sini dimisalkan pada tanggal 31 Desember 2020. Jadi silakan hitung. Di sini karena 1 Agustus ya, maka dimulai hitungnya dari bulan Agustus, yaitu Agustus, September, Oktober, November, Desember, sebanyak 5 bulan ya. Nah, ini ya 5 bulan di sini. Kenapa 5 bulan? Hitungannya dari Agustus ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Desember juga dimasukin hitungan. Kenapa? Karena Agustusnya itu dimulai 1. Jadi kalau 1 sampai 30 Agustus maka diakui 1 bulan. Dan Desembernya itu pada 31 Desember. Maka dihitunglah jadi Agustus sampai Desember, yaitu 5 bulan. Beda kasus kalau di sini pencatatannya dilakukan pada tanggal, misalkan nih, transaksinya terjadi pada tanggal 31 Agustus 2020 dan akhir periodenya 31 Desember 2020. Apakah sama dari 1 Agustus sampai 31 Desember dengan 30 Agustus sampai dengan 31 Desember? Beda. Kalau kita mulai transaksinya pada tanggal 31 Agustus, berarti Agustus itu tidak masuk hitungan. Maka kita mulai dari bulan September. Jadi September, Oktober, November, Desember. Hanya sebanyak 4 bulan. Nah, kalau kita mulai transaksinya pada tanggal 31 Agustus. Kalau ini transaksinya pada tanggal 1 Agustus, maka Agustus sampai 31 Desember dihitung. Jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember, yaitu beban sewa yang telah terpakai sebanyak selama 5 bulan. Jadi cara menghitung menentukan jumlahnya adalah dengan cara 5 dibagi dengan 24. 24 dari mana? Dari sini nih. Karena di soal disebutkan bahwa sewa kantor ini dibayar untuk masa 2 tahun. Dan pembayarannya per bulan. Maka 2 tahun dikonversi ke bulan, maka ada 24 bulan. Jadi caranya 5 bulan dibagi 24 bulan dikali dengan 12 juta nilai ini. Maka dapatlah hasilnya 2.500.000. Maka jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember itu adalah barulah dia berani mengakui itu beban sewa sebanyak 2.500.000. Karena tadi kan kalau menggunakan sistem pencatatan harta itu yang dihitung adalah bulan yang telah terpakai atau sewa kantor yang telah terpakai. Itu kuncinya ya. Maka dia sudah berani mengakui beban sewa karena emang sudah terpakai nih yang 2.500.000. Maka akunnya di sini adalah di debit beban sewa dan di kredit sewa dibayar di muka. Ini ayat jurnal penyesuaian untuk pencatatan menggunakan sistem harta yang diakui sebagai harta atau aset. Oke, yang bagian diakui pencatatan sebagai beban saya jelaskan di video berikutnya.